Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Oke, masih di general reading ya sama aku di sini. Di sini sudah lama ini. Berapa hari ya? 2 hari, 3 hari nggak bertatap muka langsung ya dengan readingan baru gitu. Edisi apakah doi suka stalking medsos kamu? Kepo ya. Kepo. Ini adalah general reading, jadi bisa resonan bisa tidak tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan ya, dan semua kembali menyerahkan pada sang pencipta alam semesta ya, karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Jadi mohon bijak ya. Kalau ini bukan energi kamu ya, bukan, kalau nggak resonan berarti bukan energi kamu gitu aja ya. Terima kasih sudah klik video ini ya, semoga bermanfaat. Apakah doi suka stalking medsos kamu? Kita akan lihat apakah dia suka stalking medsos kamu ya. FB ataupun IG ataupun apapun itu, atau lihat postingan kayak gitu ya. Apakah doi suka stalking medsos kamu ya? Stalking itu apa sih ya? Cari tahu, stalking. Lelah ya, ada kelelahan ya di hubungan kalian mungkin, tapi dia ini ngerasa seperti itu, putus asa. Ada keputusasaan yang dia rasakan, ada kelelahan. Ingat, ini adalah general reading, bisa terbolak balik ya. Bisa energi kamu, bisa ini energi dia. Letakkan energi kamu. Ya, hari ini dia lelah. Si dia ya, saat dibaca ini ya, dia lelah, dia putus asa. Karena salah satu di antara kamu tuh ada yang selingkuh gitu. Selingkuh. Selingkuh tuh apa sih nih? Selingan indah. Tapi tidak berkualitas. Ya, selingan indah tapi tidak berkualitas. Aneh juga sih. Sudah punya pacar masih selingkuh, sudah punya suami masih selingkuh. Namanya jadi yang kayak apa? Itulah dinamika hidup. Dinamika hidup itu seperti itu, karena godaan diri ya. Karena godaan diri ya, ada salah satu di antara kamu ya, bisa dia bisa kamu selingkuh, makanya dia lelah. Apakah dia suka stalking medsos kamu? Maybe ya, bisa jadi. Kalau enggak, kenapa dia bisa tahu kamu selingkuh gitu? Atau memang sudah terbuka selingkuhannya? Wow, kejam sekali. Sudah selingkuh terbuka, belak-belakan, masya Allah. Betul nggak sih? Kejam banget itu, tahu nggak? Daripada sembunyi-sembunyiin, Des. Enggak, maksud aku tuh putusin dulu gitu, selesaikan dulu dengan orang ini baru pindah ke yang lain gitu. Jangan aduh sana masih digantung ya kan gitu. Dan dia ragu-ragu jadinya sama kamu, cinta enggak sih gitu. Jadi ragu ya, makanya dia lelah ya, karena ada perselingkuhan di sini. Dia menjadi ragu tuh, menjadi ragu. Usianya lebih muda dari kamu ya, saya terbolak balik ini ya. Dia melakukan sebuah tindakan itu aja ragu. Setiap mau ngambil tindakan tuh dia ragu, berarti dia nggak ngeliatin stalkingin kamu ya. Stalking gimana, orang dia sudah lihat kamu selingkuh ya, malah membuat dia sakit hati aja ya kan. Dia sekarang lebih ke hati-hati gitu, lebih ke hati-hati terhubung dengan kamu. Atau dia yang selingkuh ya, dia selingkuh jadi ragu-ragu ya, karena tapi kita bicara tentang dia ya. Atau kamu yang stalking dia gitu, bisa jadi, karena ini kan general reading ya. Jadi dia lebih hati-hati ke hubungan ini, terutama sama kamu gitu, karena di sini melihat ada perselingkuhan, atau melihat itu ada gelagat perselingkuhan ya kan. Seperti itu alasannya kenapa dia nggak stalking kamu. Memang dia tidak stalking kamu, ini tidak mau cari tahu kamu,
Mungkin terakhir melihat stalkingin medsos kamu saat ngelihat kok ada inbox, kok ada like, kok ada komen, kok ada follow-followan. Nah kayak gitu itu kan juga kalau orang yang cinta tuh membuat cemburu, api cemburu menyala gitu. Ya kan, ya sebetulnya dia sosok yang bertanggung jawab, sosok yang baik gitu. Cuman mungkin ya orang selingkuh juga ada alasannya sih, aku nggak nyalahin orang selingkuh, tetapi tidak dibenarkan kalau orang yang pertama yang kamu selingkuhin itu tidak tahu permasalahannya, cucuk 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 kamu selingkuh gitu. Harusnya kamu coba perbaiki dulu hubungan kamu, apa yang kekurangan dari dia kamu omongin, baru kalau nggak bisa diselesaikan kan, kalau nggak bisa ditemuin titik temu ya udah, mendingan disudahin, kemudian kamu baru nyari yang lain, nggak usah selingkuh gitu, jadi kan lebih aman ya. Dia bahagia bersama kamu ya, karena dia ngerasa bahagia gitu bersama kamu, jadi makanya dia ingin kayak macam tanggung jawab gitu sama kamu, berbahagia sama kamu gitu. Itu ternyata ini ada salah satu di antara kalian yang selingkuh. Dia sering galau ya di sini ya, sering galau, dan itu udah lama ngelihatnya itu udah lama gitu, lihat kamu punya hubungan yang lain tuh. Cuman mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak, tapi dia tahu ya. Ya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga seperti itu. Hubungan tuh seperti itu gitu loh ya. Ya kalau kamu mau cari yang lain yang baru karena nggak serak sama yang lama, selesaiin dulu masalahnya. Kamu utarakan apa alasannya, kenapa kamu kok nggak serak sama dia gitu. Kemudian cari solusi, bisa nggak dia berubah menjadi seperti yang kamu mau. Kalau nggak bisa ya berarti ya sudahlah gitu, baru membuka lembaran baru atau membuka yang baru atau mencari yang baru. Jadi jangan seperti itu, nggak bagus ya. Semoga readingan ini bisa diambil manfaatnya, kalau nggak resonate ya ambil pembelajarannya, kalau nggak resonate gitu ya. Tidak dibenar apapun alasannya, kamu udah nggak cocok ya udah, kalau udah nggak cocok selesaikan, baru nyari yang baru gitu. Jangan malah nambah masalah gitu, jadinya kan image kamu juga jelek ya kan. Akhirnya hubungan ini stuck di tempat, nggak ada pergerakan lagi ya. Udah bahagianya udah lama, galunya juga udah lama gitu, tapi akhirnya stuck di tempat. Kenapa ya? Karena ya itu sudah mengetahui, akhirnya dia ragu-ragu terhadap perasaannya ke kamu ya kan. Ada banyak alasan orang, kenapa, karena nggak cocok, udah nggak ada kecocokan des ya. Kalau udah nggak ada kecocokan selesaikan, aku ngomong aja kalau kita udah nggak cocok. Tapi kalau kamu mau berusaha, tak kasih kesempatan seperti itu. Jangan langsung main tembak yang lain atau main gandeng yang lain ya. Stuck ya. Karena ternyata versi dia hubungan ini sebatas nafsu saja atau sebatas godaan aja. Ya. Kalian sudah terikat jauh loh di sini. Ada yang sudah sebagian itu. Hanya dia hanya bisa patah hati aja, sedih aja. Ya versi apa ya? Suka aja gitu mungkin. Awalnya dulu seperti itu. Suka aja gitu. Tapi kok kamu ada kemauan nggak menyampaikan, atau memang tidak ada kecocokan, nggak disampaikan. Dalam sebuah hubungan itu lebih baik keterbukaan ya. Kalau jangan pakai topeng gitu loh. Kalau kamu sudah nggak suka ya bilang nggak suka, alasannya apa, mari kita putus baik-baik. Karena bagaimanapun juga dia pernah membahagiakan kamu, kamu pernah di hatinya, dia pernah di hati kamu ya. Bukan alasan udah nggak suka, udah nggak cocok, udah nggak ada kesamaan, nggak ada yang sama. Dia laki-laki, kamu perempuan, bagaimana sama ya. Sudah nggak saling sepaham, cari di mana kok bisa nggak sepaham. Kalau nggak ketemu dan nggak ada perubahan dalam hubungan, ya udah baru diselesaikan. Selesai yuk kita, baru nyari pasangan yang lain atau mencari cinta baru gitu loh sayang ya. Seperti itu loh. Dia galau ya, dia lelah dengan hubungan ini. Apakah doi suka stalking medsos kamu? Iya awalnya iya, sekarang sudah enggak lagi, tinggal kesedihan dia. Kasihan ya.
berarti dia nggak cinta sama aku, memang sudah nggak ada di sini, sudah adanya patah hati. Jangan kasih perasaanmu seutuhnya ke orang yang main-main, karena bisa kabur, karena memang dia pemain ya, atau player gitu ya. Jadinya hati-hati, jangan sembarangan ngasih perasaan pada orang yang memang katanya baik, karena nggak semua orang itu benar-benar baik gitu ya. Tapi tetap kita waspada, nggak boleh sudon ya, tetap waspada. Sesungguhnya kamu sangat disukai oleh orang yang sudah punya pasangan. Hati-hati, karena ini membahaya kan ya. Dia masih lajang, tapi nggak seperti nggak memenuhi seperti keinginan kamu. Tetapi kamu merasa ada seseorang itu sayang sama kamu ya, banyak-banyak janji, banyak-banyak ya kata-kata yang membuat kamu tuh meluluh, sehingga dia jelek di mata kamu. Jelek di mata kamu, akhirnya kamu tersangkut oleh seseorang ini. Padahal kamu harus tahu bahwa seseorang ini sudah punya keluarga atau sudah punya pasangan. Hati-hati, itu sangat membahayakan. Jangan mudah terkecoh oleh rayuan. Tanpa kamu sadari ada lebih dari satu orang sedang jatuh cinta ke kamu. Saat ini orang ini lagi sibuk cari info tentangmu tuh, ada yang mencintai kamu ya. Banyak sih, kamu kan idola, makanya dia juga sayang, suka sama kamu gitu. Tetapi kenapa kamu harus mencari yang lain, misalkan seperti itu. Ini kalau energi kamu, tapi ini bisa energi dia. Yang pasti dimulai dari diri kita sendiri, introspeksi ya. Jangan suka disenengin orang banyak, lebih baik satu orang tapi pasti tanggung jawab, daripada punya pacar banyak tapi nggak dinikahin ya kan, malu sendiri kita, capek sendiri ding, capek energi, capek macam-macam. Keluargamu atau temanmu yang sering menghakimi dan menasihati tanpa diminta, sesungguhnya dia orang narsis. Iya, kamu boleh dengarkan, tapi kamu tidak boleh kebiah-uyah ya. Tidak semua yang disarankan itu baik ya, biasanya dia ada sesuatu yang tersembunyi seperti itu. Jadi kamu jangan terkecoh. Bulan ini keadilan akan terungkap. Orang-orang yang pernah jahat sama kamu akan menerima karma. Karma itu bukan didoakan, karma itu akan datang sendiri. Memang kayak hukum alam ya, petik tuai gitu, tuai ya, petik tuai, atau tanam tuai, atau tanam petik, seperti itu. Jadi nggak usah kamu doakan dia biar kena karmanya, atau kamu menangis terseduh-seduh minta dia dapat karma, nggak usah. Suatu saat cepat atau lambat karma itu akan datang. Karena apa? Karena karma itu tuh kayak rangkaian hidup gitu. Selama dunia ini masih berputar, yang namanya karma itu berlanjut. Karma itu apa, Tondes? Karma itu adalah sesuatu hasil dari perbuatan yang harus dibayar ya, seperti itu. Yang akan menerima hasilnya dari perbuatan itu gitu. Akan terungkap seseorang yang mencintaimu tanpa syarat, meskipun kalian sulit ya, sulit bersama, tapi terus dia memperhatikan kamu dari jauh. Si dia ya sedih, patah hati, karena aku setia, kenapa kamu selingkuh. Itulah hidup manusia, itu nggak ada cukup-cukupnya. Terkadang ya nggak ada yang harus diomongin sih ya kan ada yang memang ada yang banyak ngomong, aku cinta kamu, mari kita menikah. Tapi ada juga yang nggak usah ngomong tapi harus dimengerti gitu ya, nggak, iya, termasuk dia, yaitu mengerti. Awalnya mungkin kalian memang sesama sama suka ya, dan nggak ada perkembangan, tapi sebetulnya dia yang memperhatikan kamu, karena dia akhirnya meragu karena kenyataan bahwa kamu, atau kamu ya, ini kita bicara tentang dia, kamu mempunyai yang lain gitu. Jadi dia meragu gitu. Padahal dia bahagia bersama kamu. Itulah hidup ya. Ada yang disebut dengan sebentar, napas dulu. Ada beban ya, beban, mengalami beban. Kamu berdua mungkin, kalau dia beban karena kamu mencari yang lain, kalau kamu bebannya mungkin karena kamu merasa dicuekin, atau orang ini memang kurang respon sama kamu, tapi sebetulnya dia suka sama kamu. Nggak ada kabar, kalau nggak kamu nge-WA dulu, dia nggak nge-WA, seperti itu kan juga termasuk beban ya kan ya. Ambil pembelajarannya atau pengajarannya.
nggak usah sewot, nggak usah sedih, nggak usah apa ya. Kalau memang sudah nggak sejalan, lepasin aja, kemudian kamu minta ya sudah baik-baik, jangan langsung kamu mencari yang lain. Takutnya nanti kamu juga hasil perbuatan kamu itu kamu harus membayarnya, seperti itu, harus menerima hasilnya, ya kan. Di sini ada kayak kelembutan gitu, kayak ada energi yang menuju ke kelembutan, dan ini bukan dipunyai cuma seorang perempuan tapi seorang pria ya. Sepertinya dia itu orangnya lembut, baik gitu, jadi kamu tetap harus mempertimbangkan. Tetapi kalau sudah dia sudah nggak mau sama kamu, ya sudah gitu aja. Tapi yang pasti ini siapa yang selingkuh boleh nggak terlihat karena ini general reading, tapi ada yang meragu di hubungan ini, dan ini kita membaca tentang dia, jadi dianya yang meragu sama kamu gitu. Tapi bisa kamu letakkan energi kamu yang sebenarnya ya. Cinta itu juga butuh kreatif. Ini adalah cinta segitiga. Ada cinta segitiga di sini, terlihatnya ada cinta segitiga. Mungkin memang ada benarnya, ada salah satu di antara kalian yang selingkuh. Ya, gitu. Itu termasuk kreatif ya, Des. Kreatif tapi untuk menghancurkan hati orang. Kreatif tapi untuk tujuan menghancurkan hati orang, atau bukan untuk kepuasan tersendiri, yang pasti seperti itu ya. Ya. Dan ini adalah bagian dari suatu proses untuk pengorganisasian, apakah kamu layak untuk dia atau dia layak untuk kamu, atau memang saatnya kamu memasukkan dia ke dalam kotak seperti itu. Oke? Ya. Jadi semua harus dibicarakan dulu baru mengambil keputusan untuk membuka hati dengan yang lain, atau lebih lebih mengkompromikan dulu baru melangkah ke yang lain, seperti itu ya. Oke. Di sini Anda melihat ada energi Sagittarius ya. Terus kemudian juga di sini ada energi Sagittarius kuat sekali ya. Juga ada energi Taurus ya, ada energi Taurus, kemudian ada energi Capricorn. Juga di sini ada energi kita lihat dulu, ada energi Leo ya, ada energi Leo. Itu aja energi yang tertulis dan terlepas bareng kartu ini ya. Jadi tetap berjalan dengan kebenaran, segala sesuatu selesaikan masalah kecil dulu. Masalah kamu dengan orang lama selesaikan, baru membuka hati kemudian setelah selesai. Kalau memang sudah nggak ada titik temu, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dan yang pasti kamu ingat, sebaik-baiknya orang menyimpan bangkai akan tercium duka. Sebaik-baiknya tupai atau sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Itu yang juga harus jadi pedoman kita, bahwa kita tidak boleh sembarangan, tetap harus hati-hati, menjaga diri, menjaga hubungan, seperti itu ya. Oke sahabat kandas, akhir kata terima kasih ya. Akhir kata ada kesalahan milik kandas, saya berharap mutlak ini sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau personal reading silahkan personal reading, hubungi nomor WA kandas ya. Oke, God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.